Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini, tanggal 27 November 2024. Waktu begitu cepat, semua kan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang, sore, sampai malam menjelang. Kita tidur, tapi sebelum kita tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita cinta Yesus, kita merendahkan hati, selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Ketergantungan kita hanya kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Apapun kegiatan Bapak Ibu, bisa sesibuk-sibuk apapun, tapi Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Sebab kita bisa sibuk, itu berkat Tuhan. Kita bisa beraktivitas, itu pun berkat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mau menyanyikan, Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Karena kita puji Tuhan mau baca 2 Korintus pasal 8, ayat 16 sampai 24. Pelayanan Rasul Paulus mengajak Titus, dan tujuan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian saya sampaikan firman Tuhan atas izin Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk manusia, tapi hidupku bagi Kristus. Karena tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau kita ganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang ku cintai. Bapa, sucikan Bapa mulutku, pikiranku, hatiku malam hari ini untuk baca firman-Mu Bapa. Ya Bapa, pakailah hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa,
segala kesalahan kami. Layakan sebentar Bapa, perkenanan Tuhan membaca firman Tuhan malam sebelum kami berbalik tidur. Hidup kami dipenuhi dengan hidup firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Begitu baik. Tuhan berkata, berfirman, kita sudah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan mau pakai hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hidup ini berasal dari Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Baca Alkitab di dalam Mazmur 156. Biar segala bernafas semua memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Atas kemurahan Tuhan, kita malam hari rutin kita baca firman Tuhan tiap malam sebelum berbangun tidur. Kita baca perjanjian baru. Besok bangun tidur perjanjian yang lama. Ya, hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Biar penuh dengan rahmat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau baca 2 Korintus pasal 8. Cukup pendek. Tapi ada satu hal yang sangat menyentuh hati kita. Yaitu kalimat hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan untuk kemuliaan Kristus. Sampai disebut 2 kali. Saudara. Mari kita baca ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan. Yang demikian juga di dalam hati Titus untuk membantu kamu. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu syukur. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ya, baik melayani pekerjaan Tuhan dari sudah lama saya melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk di YouTube sudah hampir 4 tahun. Kalau YouTube karena sejak masalah COVID ya. Jadi kita kan sudah nggak bisa waktu itu nggak bisa onsite online. Atas rahmat anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan melalui YouTube sudah berlangsung 4 tahun. Firman Tuhan hampir 4 tahun ya. 1 Januari tahun depan 4 tahun. Memberikan firman Tuhan pagi hari perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Malam hari ini perjanjian baru. Rutin itu, saudara. Pagi perjanjian lama, setiap malam seperti hari ini perjanjian baru. Itu semua kan anugerah Tuhan ya. Terus Rasul Paulus mengajak Titus. Titus ini adalah murid yang di dalam penggembalaan Rasul Paulus ada Timotius, tapi mereka setia sama Tuhan. Setia. Jadi setia itu vertikal, horizontal. Titus setia sama Tuhan. Titus juga setia horizontal kepada Rasul Paulus. Ini satu tim dalam pelayanan ya. Memang ia menyambut anjuran kami, tapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi ke kamu ya. Rela, saudara. Ya, seperti saya rela melanjutkan firman Tuhan pagi malam demi Kristus, demi keselamatan banyak jiwa-jiwa, mendorong banyak jiwa-jiwa cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bersama-sama dan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Oh haleluya. Pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang terpuji. Karena dalam Yohanes 11 ayat 26. Barang siapa melayani Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Pekerjaan terpuji termulia papi saya. Almarhum waktu mendoakan saya terus saya ditumpangin tangan. Terus katakan Yakob melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang termulia. Termulia. Karena bos saya bukan manusia. Pimpinan bos kita Tuhan Yesus Kristus. Pencipta langit dan bumi. Melayani jiwa-jiwa. Ada pekerjaan yang memberitakan Injil. Ada pekerjaan mulia demi untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu saja. Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebagai bukti kerana kami coba melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup ini satu kali Bapak Ibu. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Salah itu. Bukan mencari reputasi nama. Tapi kita mencari kemuliaan Tuhan. Biar Yesus diagungkan, dipermuliakan. Bukan nama kita ditinggikan. Tapi nama Yesus yang ditinggi-tinggi dipermuliakan. Sebab kita hidup itu anugerah Tuhan. Kita hidup dari Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini. Bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan. Dan yang hasilnya sebesar ini. Seandainya dicela silakan, gak ada masalah. Ya, ada orang kritis atau protes apapun. Saya tidak peduli. Yang penting saya melayani pekerjaan Tuhan. Yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Seperti ayat 21 lihat ini. Karena kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan. Tapi juga di hadapan manusia saya memikirkan perkara yang baik. Yaitu supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku, hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kata firman Tuhan tadi katakan 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah lunas dibayar.
Biar hidup dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi bagi Kristus. Seperti di dalam 2 Korintus 5:15. Kematian Kristus untuk kita semua. Supaya kita bisa sadar bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan. 2 Korintus 5:15 dikatakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lihat ini. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kepentingan manusia. Kepentingan siapapun bukan. Tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk Kristus, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 21 saya mau baca. Filipi pasal 2 ayat 21 dikatakan, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Mari kita sadar. Supaya kalau sama ini kita kerjakan untuk kepentingan di sini, bertobat. Kata firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus. Kata firman Tuhan. Tapi banyak mereka mencari kepentingan di sini atau mencari uang, bukan. Tapi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, kepentingan Yesus Kristus. Maka kata firman Tuhan, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan mau ubah cara kita supaya hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bersama dengan mereka kami utus orang lain lagi, yang saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu ada utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Disebut sampai 2 kali. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Kristus. Biar Bapak Ibu sama, biar hidup yang singkat ini tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi itu kemuliaan Tuhan. Ayat 24 yang terakhir. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat, bukan kasihmu, bukti kasihmu, dan bukti kemegahanku atas kamu. Amin. Mari semua kita berguna untuk kemuliaan Tuhan dengan bukti cinta kasih kepada Tuhan. Seperti saya ini karena cinta kepada Tuhan, cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua, tanpa pamrih. Ya, bukan untuk mencari uang, tapi untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Sudah bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupku, hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah menanti kedatangan Tuhan. Ya, kita mempersiapkan diri. Kita berdandan seperti dalam Wahyu pasal 21. Kita berdandan seperti seorang mempelai perempuan akan berjumpa dengan mempelai laki-laki yang sempurna, Tuhan Yesus. Mari kita berdandan saat ini sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, sehingga roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Kita mau cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin haleluya. Iya apa Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin haleluya. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dalam berdoa dan ikuti firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral kita. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya untuk kemuliaan Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Yesus di atas segala prioritas. Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.